Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Naila Aska dan ada juga teman saya bernama Naida, Syaula, Tubagus Atala, dan Wildan Kemal. Jadi yang pertama, pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Secara umum, hak diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak itu ada berbagai macam loh. Apa aja sih macam-macam hak itu? Yang pertama adalah hak absolut. Hak absolut adalah suatu hak yang memiliki mutlak atau telak tanpa pengecualian. Hak absolut dapat berlaku di mana saja asalkan tidak dipengaruhi oleh situasi serta keadaan tertentu. Yang kedua adalah hak positif dan negatif. Hak negatif adalah jenis hak yang memiliki sifat negatif. Hak ini dapat dijabarkan dengan permisalan seperti jika saya memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, maka orang lain tidak boleh menghalangi saya untuk melakukan atau memiliki hal tersebut. Sedangkan hak positif adalah jenis hak yang memiliki sifat positif. Hal ini dapat dijabarkan dengan permisalan seperti, jika saya memiliki hak bahwa orang lain boleh berbuat sesuatu untuk saya. Yang selanjutnya adalah hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang menjadikan hukum menjadi dasar serta landasan dalam membentuk hak tersebut. Sedangkan hak moral adalah jenis hak yang menggunakan prinsip serta aturan etnis sebagai landasan yang digunakan untuk membentuk hak tersebut. Lalu ada hak individu dan hak sosial. Hak individu diartikan sebagai hak yang dimiliki individu-individu terhadap negaranya. Sedangkan hak sosial memiliki hubungan bukan sekedar hanya untuk hak kepentingan terhadap negara saja, akan tetapi hak ini juga menyangkut individu sebagai anggota masyarakat bersama dengan individu lainnya. Pengertian kewajiban. Jika diartikan secara umum, kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Macam-macam kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan hak serta tanpa harus mengaitkan hak di lain pihak. Yang kedua adalah kewajiban positif dan negatif. Kewajiban positif dan negatif adalah kewajiban seseorang manusia untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu hal. Kewajiban publik. Kewajiban publik adalah jenis kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak publik. Yang keempat adalah kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum adalah kewajiban yang ditunjukkan kepada semua warga yang tinggal dan hidup pada suatu negara secara umum. Sementara itu, kewajiban khusus adalah jenis kewajiban yang hanya dilakukan atau dikerjakan oleh beberapa golongan saja, seperti orang-orang yang ada pada bidang perjanjian atau bidang hukum. Yang kelima adalah kewajiban primer. Kewajiban primer adalah kewajiban yang biasa muncul dari tindakan atau perilaku seseorang yang tidak melawan hukum. Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yaitu yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Dapat pula menyebabkan konflik. Seseorang yang egois cenderung akan menghalalkan segala cara supaya haknya terpenuhi walaupun melanggar hak orang lain. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Orang yang tingkat kesadaran berbangsa dan bernegaranya rendah cenderung selalu salah kaprah atau paham terhadap peraturan atau undang-undang atau hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, agama, ras, serta latar belakang kebudayaan. Tentunya sangat dibutuhkan sikap saling menghargai perbedaan, sehingga tanpa adanya toleransi dapat menyebabkan konflik bahkan perpecahan. Yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab atas kekuasaannya, sehingga menyalahgunakan kekuasaan. Tentunya dengan adanya oknum-oknum pemerintah atau non-pemerintah seperti ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam hati masyarakat yang sama-sama mempunyai hak. Yang kelima yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum.
Zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus yang masih belum terpecahkan, meninggalkan banyak luka hingga ketidakpuasan bagi keluarga korban, sehingga mereka merasa haknya sebagai masyarakat yang harus dilindungi tidak terpenuhi atau bahkan menimbulkan rasa tidak percaya pada aparat penegak hukum. Yang terakhir yaitu penyalahgunaan teknologi. Di zaman penuh teknologi sekarang tentunya tidak menutup kasus bullying, penghinaan nama baik. Dapat pula menimbulkan konflik serta banyak orang yang akan tertipu karena banyaknya berita hoaks yang beredar. Upaya preventif dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Preventif adalah sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, dalam konteks upaya pengendalian sosial, tindakan preventif adalah upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi. Ciri-ciri tindakan preventif yaitu dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejadian yang tidak diinginkan. Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran atau kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian. Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi. Contohnya, tindakan preventif yaitu pihak berwajib memasang spanduk-spanduk tentang bahaya narkoba di beberapa tempat. Adanya pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, iklan-iklan yang mengajak memakai masker di saat pandemi. Upaya represif dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Tindakan represif bertujuan mengembalikan keserasian yang sebelumnya berlaku dan terganggu akibat suatu pelanggaran. Ciri-ciri tindakan represif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman pada seorang yang melanggar kewajiban. Yang ketiga, harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi. Dan yang terakhir, berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi kembali. Contoh dari tindakan represif adalah polisi memberikan sanksi kepada orang yang tidak memakai helm saat berkendara motor, berlakunya denda kepada seseorang yang melanggar peraturan, dan aparat penegak hukum memberikan hukum pidana pada seorang yang telah membunuh. Berikut ini kami akan tampilkan video contoh perilaku pelanggaran hak. Ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana kejadian di depan gereja setelah terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi bom yang diduga bunuh diri itu yang terjadi di Surabaya. Di antaranya ini adalah lokasi gereja Santa Clara, Jalan Ngagel, Madya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dan ternyata ini justru ada 6 bahkan titik yang menjadi lokasi bom bunuh diri. Lalu ada juga gereja pusat Pantekosta yang ada di Surabaya, Jalan Arjuna, lalu juga ada Gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Diponegoro, GKJW Jalan Pucang, GKJW Jalan Darmo Harapan, PJ Surabaya. Terus juga Ganjar menyebut bahwa ledakan tersebut bisa dipastikan bahwa adalah bom bunuh diri yang menggunakan motor. Dan ini gambar yang Anda lihat ini masih terus dilakukan evakuasi terhadap korban, baik itu korban tewas maupun korban luka yang memang tadi menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur Frans Barumanyara bahwa seluruh korban luka sudah dibawa ke rumah sakit yang ada di Surabaya. Lalu selanjutnya kita akan saksikan contoh perilaku pengingkaran kewajiban. Nggak bisa dong, Pak. Bisa masuk ke sini. Oh, nggak bisa. Jadi cukup sekian video pembelajaran kali ini mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.